Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Waduh, masih di bulan Ramadan, terus antum mengeluh, Masya Allah, nggak bersyukur banget. Karena bulan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam sedunia. Bahkan sahabat saja menunggu 6 bulan untuk bisa hadir di bulan ini. Ini bulan penuh rahmat, ini bulan penuh, penuh dengan penuh dah. Bagaimana makan sahurnya? Pasti seru, pasti sekarang sedang nonton di TV One bersama Uas dan sahabat di indahnya Ramadan. Dan di studio ini mana suaranya? Takbir! Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan membahas, ini seru banget nih pembahasan hari ini ya. Insya Allah apa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, insya Allah nanti sudah hadir nanti di sana. Ini adalah berkatanya Al-Quran nih, ngomongnya Al-Quran terus. Wah, bentar-bentar keluarlah dalil-dalil. Tapi ahlaknya jauh dari Al-Quran. Nah, bukan saya yang jawab, karena saya cuma menyampaikan saja. Nanti ada yang jelas Uas dan sahabat. Siapakah sahabatnya? Nanti kita lihat sana. Yuk, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kiri kanan sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Mana Pak Jody? Iya, oke Pak Misali. Masya Allah kita ketemu akhirnya saat ya. Nang lihat antum aja. Masya Allah ya. Ya Pak Dol, ya silakan. Ya Sat, ini insya Allah nih, jadi di TV One, indahnya Ramadan, mau sahur, ya semari makan, berkahnya dapat 2 kali lipat nih. Makannya juga berkah, insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz, guru-guru ini. Mudah-mudahan pas makan sahur dengar kita nggak keselak ya. Iya, oke Ustadz Tommy Salim, gimana Mas Ustadz? Tadi kan ada lisannya berkata Al-Quran, wah dalil-dalil terus, tapi kelakuannya ampun, jauh gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat saya, guru saya, Ustadz Abdul Samad, Mas Jody, dan seluruh teman-teman, adik-adik semua, para siswa IIBS ya. Iya. Alhamdulillah. IIEC. IIEC. Oke, alhamdulillah. Jadi Al-Quran itu diberikan salah satu sifat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah satu bacaan yang mulia. Di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 77 Allah Ta'ala berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia. Kenapa dia bacaan yang sangat mulia? Di dalam ayat yang lain, misalnya surat Al-Haqqah 40 dan At-Takwir 19, itu disebutkan Al-Quran itu bacaan yang mulia karena dia bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril yang mulia. Maka disebutkan di 2 ayat itu redaksinya sama. Innahu laqaulu rasulin karim. Al-Quran itu adalah ucapan yang dibawa oleh seorang utusan yang juga mulia. Subhanallah. Jadi bacaan yang mulia bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha karim, yang maha mulia. Bab di dalam Al-Quran juga ada Rabbun karim, bi rabbikal karim, itu ya. Nah, yang membawa Al-Quran itu turun ke bumi, ya, dia adalah malaikat Jibril yang paling mulia di antara seluruh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran juga turun di bulan Ramadan ini, bulan yang paling mulia dan istimewa, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah. Umat yang disasar oleh Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadi umat yang paling baik, umat yang terbaik. Maka di Al-Quran dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Rasulullah adalah umat yang terbaik karena kalian memiliki kitab Quran yang terbaik, kitab Quran yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang disentuh oleh Al-Quran, dia menjadi mulia. Maka ahli Al-Quran, seorang yang menghafal Al-Quran, orang yang mendedikasikan hidupnya dengan Al-Quran, maka dia harusnya menyesuaikan diri dengan
kemuliaan Al-Quran, gitu ya. Kemuliaan bukan hanya kata-kata, tetapi juga tindakan dan perilakunya juga harus menunjukkan kemuliaan adab dan akhlak seorang Muslim. Demikian, Ustaz. Iya. Afwan, Ustaz, tapi tiba-tiba kelakuannya tuh jauh dari apa yang dia sampaikan, dari apa yang dia mungkin dia soal tadabur mungkin dia jagonya kali ya gitu. Bisa seperti itu. Itu gimana, Ustaz? Ya, memang kita tidak sama seperti Nabi SAW. Seorang mubalik, seorang ulama, seorang ahli Al-Quran, memang dia memiliki kelemahan seperti halnya manusia yang lain. Karena yang namanya selain Rasul itu tidak maksum. Apa artinya maksum? Dia terjaga, terpelihara dari dosa, dari kesalahan, dari kekeliruan. Pun kalau ada kehendak untuk memilih, ketika Nabi SAW diberikan opsi untuk memilih, kemudian ada potensi keliru, itu sebelum beliau bertindak, itu diingatkan oleh Allah. Nah, itu juga maksum namanya. Oke, baik pemirsa, indahnya Ramadan, Masya Allah ya. Kita akan masih terus akan membicarakan bagaimana mulianya Al-Quran, bagaimana kita dekatnya dengan Al-Quran. Ini bulan yang baik, jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan. Alhamdulillah masih di indahnya Ramadan bersama Jody Sumantri dan Uwas dan sahabat, Masya Allah. Nah, saya mau nanya lagi nih ke Ustadz Fahmi. Kok saya terus? Ustadz, kenapa ya orang dekat dengan Al-Quran kan otomatis menjadi mulia tuh, Ustadz. Tapi kenapa dia udah paham Al-Quran, alaknya nggak sesuai nih Ustadz sama Al-Quran. Ya. Itu bisa kayak gitu, Ustaz. Apa dia bosan atau dia mentang-mentang udah tahu semuanya nih, dia tadabur, wow, udah segala macam. Tiba-tiba kok dia jadi merasa kayak menyepelekan Al-Qur'an, kesannya terlihat seperti itu, Ustaz. Ya, atau dia mungkin dia pencitraan atau apa segala gitu. Gimana, Ustaz? Ya. Kita memandang dia tuh sepertinya bijaknya gimana gitu, Ustaz? Baik. Luar biasa ya. Jadi memang ada tanggung jawab dan kehati-hatian yang harus dimiliki oleh seorang tokoh, apalagi dia ahli Quran, apalagi dia adalah penghafal Al-Quran. Karena walau bagaimanapun, mestinya ketika seorang itu menjadi hamalatul Quran, orang yang memikul atau yang menghafal Al-Quran itu sudah tertanam di dalam dirinya akhlak-akhlak Al-Quran. Tapi tidak otomatis. Iya. Kenapa demikian? Karena apa yang dibaca dan dihafal belum tentu difahami. Maka dia harus memahami. Di dalam Al-Quran itu banyak akhlak-akhlak yang luar biasa. Akhlak para nabi dan rasul. Maka di surat Al-An'am, Allah Ta'ala memberikan arahan kepada Nabi SAW setelah menyebut kurang lebih 20 nama rasul sebelumnya. Allah mengatakan, Ula'ikal ladzina hadahumullah fabihudahu muqtadi. Mereka itulah manusia, hamba-hamba pilihan Allah yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Nabi SAW diperintahkan fabihudahu muqtadi. Maka dengan petunjuk yang mereka contohkan itu, maka engkau ikutilah oleh wahai Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi Muhammad saja disuruh mencontoh. Copy paste. Akhlak-akhlak nabi-nabi dan rasul terdahulu. Ya, dan itu tidak mudah. Ya, akhlak yang ada pada diri Nabi Yusuf ada pada Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang ada pada diri Nabi Ibrahim ada pada Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang ada pada Nabi Ayub ada semua pada Nabi Muhammad SAW. Karena akhlak Nabi SAW ini mencakup keseluruhan akhlak yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Oleh sebab itu tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa Nabi itu SAW adalah Quran yang berjalan. Quranun yamshi ala wajhil ard. Ya, di beliau itu living Quran. Living Quran itu artinya apa? Kalau kita pengen tahu bagaimana ajaran Quran, tinggal lihat sosok Nabi Muhammad. Kalau kita sekarang tidak melihat, Ustaz, luar biasa. Kita hanya tahu sejarahnya, belajar sunnahnya, belajar sirahnya. Maka kalau kita ingin copy paste akhlak Quran,
ambillah copy paste dari akhlak yang tercantum di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau itu kan disebut sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu yang teladan paling sempurna. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khair Ustaz. Ya, sekarang ke guru nih. Ya, Mas. Tadi kan dijelaskan bahwa Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Ya. Ya. Nah, ini Rasulullah, ya Al-Quran berjalan. Tapi mengapa banyak orang nggak sesuai saat nggak sesuai dengan Al-Qur'annya saat gitu loh, ya kan ya? Gimana tanggapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Bang Jody bersama kita. Saya ke Mesir tahun 98 Bang Jody. Waduh. Ustadz Fahmi Salim 97. Oh, berarti duluan. Senior. Senior. Makanya ngomong tadi beliau duluan. Karena saya tidak mau melanggar kode etik. Dilarang saling mendahului. Kayak biskota. Dan beliau Yes. S1-nya tafsir Al-Quran. Masya Allah. S2-nya tafsir Al-Quran. Masya Allah. S3-nya tafsir Al-Quran Masya Allah. di Al-Azhar. Kalau anak tafsir mimpi. Jadi kita Beliau benar-benar lebih alim dari saya. Mas. kita benar-benar bulan barokah, waktunya waktu sahur barokah, Masya Allah. menggali ilmu dari orang yang Masya Allah tabarakallah. Beruntunglah adik-adik dari International Islamic Education Council. Adik-adik kita kan bajunya putih. Ya. Kalau kena kotoran sedikit aja, langsung kelihatan. Beda dengan Bang Jody yang bajunya hitam. Oh iya, benar-benar. Seminggu pun nggak diganti nggak apa-apa. Oh aman. Paling baunya aja saya. Cuman teman di sebelah pingsan kan gitu. Jadi kira-kira gitu Bang Jody. Oh gitu ya. Jadi kalau ada orang di pesantren belajar Al-Quran, ngomongnya Quran, salah dikit aja orang langsung ngeliat. Karena baju dia putih. Tapi kalau orang semuanya diperhatikan dari mulai bawah sampai ke atas. Makanya orang-orang yang meriwayatkan hadis itu diantara muru'ah, menjaga harkat martabatnya itu tidak boleh kepalanya terbuka. Makanya ahli hadis itu selalu kepalanya tertutup. Tapi orang yang ahli Al-Quran kalau di Al-Azhar itu ditutup 2 kali lipat. Pertama dengan qolan suah, setelah itu dililit lagi dengan imamah. Beliau lihat. Kenapa Ustaz? Ini bukan masalah halal haram. Iya. Ini masalah kepantasan untuk membawa Al-Quran di dalam. Masya. Kalau begini bentuknya Bang Jody, ini di dalamnya juz 30. Oh. Tapi kalau yang begini 30 juz. Waduh. Astagfirullah. Kalau yang kayak gini Ustaz, boro-boro ngejus. Kalau ini juz pokat Bang Jody. Juz 31. Jadi begitu. Dijaganya ya. Dijaga dari penampilannya. Makanya ada disebut adab hamalatil Quran. Tata krama, etika seorang yang membawa Al-Quran pada dirinya. Seandainya nih Bang Jody, seandainya saya datang kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai helm. Anak motor dong. Lalu kemudian saya sapa semua. Hai guys. Yes. Kira-kira halal atau haram? Halal lah, Ustaz. Kan Halal. Iya. Kan nutup aurat. Iya. Tapi bukan masalah halal haram, masalah kepantasan. Kelayakan. Layak apa enggak? Layak atau enggak layak? Pantas atau tidak pantas? Iya. Bang Jody dulu dengan Bang Jody sekarang. Masya Allah. Pecinya, bajunya, jubahnya, jenggotnya. Ini kepantasan. Kalau begini insya Allah pantas membawa Al-Quran. Nah, bagi para penghafal Quran, pelajar Al-Quran, pendidikan Al-Quran, membawa nama Islam, maka tata krama, sopan santun, langkah kakimu, kedipan matamu, itu semua akan diperhatikan. Jadi ini sebagai seorang yang, apakah ini ada kekhususan dalam Islam? Tidak ada holy man. Tidak ada manusia suci dalam Islam. Yang suci itu cuma Sayyidina Muhammad SAW, ma'sum. Wallahu ya'simuka minan nas. Tapi kita yang selalu silap dan salah ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ustaz Somad, Ustaz kan selalu menyampaikan Al-Quran. Ustaz nggak layak begini. Dan ketika Bang Jody memberikan nasihat kepada Al-Fakir Abdul Somad, saya tidak boleh tersinggung. Saya tidak boleh emosi mengatakan,
Kamu berani menasihati saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan. Bang Jody juga dengan lembut mengatakan, Ustadz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Jadi kita makin terbuka ya teman-teman. Dan juga yang di rumah, Masya Allah, bagaimana sahurnya pasti sedang dinikmati ya. Dan setelah ini kita akan bahas lagi. Jadi jangan kemana-mana. Makannya enak, terus ya insya Allah berkah. Karena apa? Karena indahnya Ramadan. Maka bersama UAS dan sahabat bakal kembali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, masih di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat, dan tentunya saya Jody Sumantri yang memandu acara ini sampai selesai, sampai imsak deh pokoknya insya Allah ya. Oke, baik Ustaz. Apakah mungkin Ustaz seorang muslim derajatnya sudah menjadi ahlul Quran, namun kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat nggak kelihatan kalau dia adalah ahlul Al-Quran Ustaz? Bisa aja Bang Jody, tapi bahkan ini jauh kelihatannya Ustaz, bahkan. Bisa aja, tapi kita pahami ini sebagai sebuah proses panjang. Oke. Semua berawal dari pertama meniru. Meniru bagaimana bunyi tha, sha, so, bo, a. Karena itu tidak ada dalam bahasa kita. Iya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ada anfusi, ada thamarat, ada basyiri, ada so. Sa, tha, sya, so. Jadi berawal dari meniru. Rasanya belum pernah Bang Jody ngomong as-sholatu wassalam. Dan Bang Jody nggak pernah ngomong inilah acara kita UAS bersama sahabat-sahabat. Atau pakai kol-kolah ya. Iya. Ini berawal dari meniru dulu. Setelah meniru baru lalu kemudian mulai membaca secara tersusun. Dan Nabi berikan motivasi. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf Bang Jadi. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. Setiap huruf 10. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf 10. Jadi kalau alif lam mim 30 huruf. Ustaz Somad kok nunjuk jari ini? Iya, saya ngeliatnya itu. Kayak ini biru amat gitu ya. Hadiah dari senior. Masya Allah. Saya tunggu Ustaz. Jadi gitu Ustaz ya. Jadi jangan sangka orang yang tidak lancar baca Quran lalu kemudian dia down, lemah semangat, kehilangan. Justru makin tidak lancar, hurufnya makin banyak, pahalanya makin besar. Alam nashrah laka sadrak, sedikit pahalanya. Tapi coba yang nggak lancar, alam nasrah. Berapa kali itu Ustaz? Tapi ada proses lagi. Lalu kemudian mulai berproses memahami makna. Sekarang sudah ada Quran terjemahan. Ya ayyuha, hai orang-orang, alladzina yang amanu beriman, kutiba diwajibkan, alaikum bagi kamu, siyam puasa, kama sebagaimana kutiba diwajibkan, ala kepada alladzina yang orang-orang qablikum sebelum kamu, la'allakum mudah-mudahan kamu pasti tattaqun bertakwa. Memahami kosakata dalam surat Al-Baqarah, surat yang terpanjang, insya Allah kalau dikuasai ini 2 juz 4 lembar ini memudahkan memahami surat yang lain karena vokabularis mafrodat kosakata terbanyak di awal-awal Al-Baqarah. Dengar, mulai baca, mulai faham, ajarkan. Yang paling mulia di antara kita ini bukan Abdul Somad. Yang paling mulia di antara kita siapa? Khairukum man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Qur'an. Hanya saja ketika orang masih dalam proses, ya namanya manusia mungkin silap-silap, lupa dan salah. Tapi langsung disar, wah ini nih udah baca Quran, udah ngaji, udah ngapal Quran tapi akhlaknya nggak benar. Kita jaga, berusaha untuk mengamalkannya. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina
Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali. Karena ibadahnya banyak, maka digelar dengan Zainal Abidin. Namanya Ali Zainal Abidin. Dia punya pembantu menimbakan air. Dia berwudu, pembantunya nimbakan air. Begitu dia sedang berwudu, tiba-tiba timba itu mengena ke keningnya. Meleleh darah. Pembantunya ketakutan. Dia bacakan ayat, wal kaziminal ghaiz. Orang yang bertakwa itu menahan amarah, langsung nggak jadi marah. Jadi nggak pakai proses. Wal kaziminal ghaiz. Langsung Imam Zainal Abidin menahan amarahnya. Sudah kutahan amarahku. Dibacakannya langsung ayatnya. Wal afina 'anin nas. Orang bertakwa itu memaafkan orang lain. Kata Imam Zainal Abidin, sudah ku maafkan kamu. Dilanjutkannya ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Kata Imam Ali Zainal Abidin, kalau begitu kau tidak lagi jadi pembantuku, budakku, kau sudah bebas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Merdeka. Gara-gara pentok tuh. Karena mengamalkan langsung ayat Al-Quran, walaupun terluka. Andai anak. Iya. Tiba-tiba pas lagi wudhu kena. Dia bacakan wal kaziminal ghaiz. Iya. Ini Kita masih berproses. iya, Masya Allah. Makanya akhlak itu kata Ibnu Maskawai adalah akhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan seseorang min ghairi fikratin wala rawiyatin, tanpa ada berpikir, otomatis. Kalau masih berpikir, berproses, untung apa enggak, rugi atau enggak, belum menjadi akhlak. Makanya ketika ibu kita Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah itu wahai Aisyah? Beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Quran. Jalannya Al-Quran, ngomongnya Al-Quran, geraknya Al-Quran. Semua Al-Quran. Makanya orang kalau dia hafal Quran, ngajar Quran, tafsir Quran, tapi kemudian dia tidak mengamalkan isi Al-Quran, Allah menyerupakan dia dengan na'udzubillah. Cuman yang disindir di situ, begitulah Allah ya lembutnya. Dia tidak bilang kita. Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha. Orang yang diberikan kitab Taurat, maksudnya Bani Israel, walam yahmiluha, tapi tidak mengamalkan isinya. Kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab. Keledai itu Bang Jody, binatang dungu biasanya disebut keledai. Jangan sampai keledai jatuh di lubang yang sama 2 kali. Seperti keledai bawa kitab, sebesar, sebanyak, secanggih, sebagus apapun kitab, kalau punya keledai nggak bermanfaat untuk keledai. Allah memberikan contoh Bani Israel, tapi sebenarnya yang sedang ditembak itu sebenarnya kita. Bang Jody sebelum hijrah dengan setelah. Kalau dulu Bang Jody mungkin agak salah-salah, orang nggak peduli kan. Iya. Tapi sekarang salah dikit Kelar. aja. Oh, kelar, selesai. Ente kemarin duduk dengan Ustadz Fahmi Salim, rusak nama baik dia aja kata orang. Ente kemarin di acara Ramadan. Jadi memang orang lebih selektif kepada orang, tapi itu semua kan untuk kebaikan kita. Mereka tidak ada yang ingin menyakiti. Jadi kita husnuzon, kalau ada orang yang kemudian mengkritik, apa ini Abdul Somad ini ngajarkan Al-Quran, ngomongnya pakai bahasa Al-Quran, tapi ternyata akhlaknya tidak Al-Quran. Kita anggap itu dia sedang mengamalkan watawasau bil haq watawasau. Cuman kalau kamu mau memperbaiki saya, perbaikilah 4 mata. Tapi kalau kau perbaiki di depan mata orang ramai, itu kau sebenarnya ingin menjatuhkan. Iya, benar. Apalagi memperbaikinya di medsos. Aduh. Tidak ketemu. Maka alhamdulillah kebersamaan kita. Terus kalau kita yang sudah baca Quran, hafal Quran, ngajar Quran, berkecimpung di Al-Quran, diejek orang bagaimana? Sekali dia ejek, kita berikan bunga.
Dia lempar kita pakai batu, kita beri bunga Bang Jody. Waduh. Untuk kali yang ketiga beri bunga, yakinkan potnya ikut sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Zat, nanti kita lanjutkan lagi, tapi yang jelas untuk yang di rumah, setelah ini kita akan lihat siapakah yang ingin bertanya tentang pembahasan ini. Dan yang di rumah jangan lupa, ayo, kalau sahur itu harus dinikmatin, karena kan berkali-kali saya bilang, sahur itu penuh keberkahan. Ya udah, tetap di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Ya Allah, ini gimana nih sahurnya tadi? Mejanya sudah pada kering yang di sini ya. Yang di rumah gimana? Masih lebih seru. Oke, sekarang kita tiba saatnya untuk tanya jawab. Oke, satu pertanyaan, jangan lupa nama, sebutin semuanya, dan juga jangan lupa semangatnya. Coba, siapa yang mau tanya? Oh, saya pilih biasanya, sudah ada mic-nya. Berarti kamu yang bertanya. Oh, dari sini. Ragab, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragab Raidul Salman Nadif. Saya adalah siswa dari International Islamic High School. Dan pertanyaannya adalah seperti yang tadi Ustadz telah jelaskan bahwa manusia yang belajar Al-Quran tapi tidak mengamalkannya hanyalah seperti keledai membawa kitab. Nah, bagaimana posisinya seperti kami yang pelajar ini yang sedang belajar, Ustadz? Sekian, terima kasih. Ustadz Fahmi Salim kayaknya nih, Ustadz Fahmi, iya. Ya, seorang pelajar penuntut ilmu itu selalu dalam kita awal langkah untuk belajar itu pertama dikenalkan adab. Kalau di pesantren-pesantren seperti itu, Bang Jody. Ada Ta'limul Muta'alim, kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji. Ada Adabul Alim wal Muta'alim, karangan Kiai Hasyim Asy'ari. Atau akhlak, misalnya akhlak lil banin, akhlak lil banat. Dulu saya madrasah diniyah itu, SD pagi, negeri, sorenya itu madrasah diniyah. Kita diajarkan akhlak, akhlak lil banin, karena kita kelasnya semua laki-laki. Kalau yang kelas perempuan, khusus perempuan semua, akhlak lil banat. Nah, disitulah tahapan kita diperkenalkan, diajarkan tentang adab-adab. Baik dia sebagai anak kepada orang tua, atau murid kepada guru, atau kita sebagai anggota masyarakat terhadap tetangga, atau yang lebih tua. Nah, disinilah pentingnya kita belajar adab itu. Setelah kita belajar adab itu, maka kita harus apa? Ya, membiasakan diri. Ya, karena yang namanya akhlak kalau dia akan masuk ke dalam jiwa seseorang, itu nanti akan menjadi perilaku, itu harus ada proses pembiasaan. Misalnya, kita diajarkan kalau makan, kata Nabi SAW, kul biyaminik. Ya, makanlah dengan tangan kamu, tangan kanan, ya. Jangan kita ambil tangan kiri. Nah, biasanya harus dibiasakan. Memang awalnya mungkin susah, tapi kalau terus-menerus dibiasakan di rumah, kemudian di sekolah, di asrama, itu sudah merupakan salah satu upaya kita untuk membiasakan akhlak yang baik. Ya, seperti itu. Oke, barakallahu fiik. Ya, oke. Selanjutnya, ya, oke, Ustaz. Padahal, Ustaz. Jangan lupa nama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibdal Syah Intan Marajo, salah seorang guru dari IC. Menanyakan, pernah membaca Al-Quran, ittakhazu hazal Quran mahjura. Yang ini ditanyakan, apa pengertian mahjura dan bagaimana upaya kita agar terhindar dari sifat mahjura. Terima kasih. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz Was, ya. Betul. Burunda. Terima kasih, Bu ya. Mungkin kalimat yang tepat, as-sailu a'lam minal mas'ul. Ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Mahjura diambil dari 3 huruf. Hajara. Dari kata hajara inilah hijrah. Sebagaimana orang Makkah muhajirin meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah, begitulah mereka meninggalkan Al-Qur'an. Qur'annya di bawah, tulisannya di bawah, tapi isi kandungannya ditinggalkan di belakang mereka. Mahjura.
Maka dalam riwayat Imam At-Tabrani dikatakan, sayati zamanun ala ummati, akan tiba masanya pada umatku ini di akhir zaman, la yabqa minal islami illa ismuh, yang ada Islam itu hanya tinggal namanya saja. Wala minal qur'ani illa rasmuh, tulisan hanya tinggal, Quran hanya tinggal tulisannya saja. Oleh sebab itu Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud, ketika beliau belajar di Paris, Prancis, Sorbonne, PhD beliau di sana, apa kata beliau? Aku melihat di Eropa ini ada Islam, tapi tidak ada Muslim. Di kampung halamanku banyak Muslim, tapi kurang Islam. Kenapa? Karena ada nilai-nilai Islam yang dilaksanakan di tempat orang yang tidak Muslim. Di antaranya contohnya kepastian hukum. Kepastian hukum dalam Islam. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kalau mau diamalkan Al-Quran ini, amanah mesti ditunaikan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah suka kepada orang yang bersikap adil, tidak tebang pilih, tidak belah bambu, satu diinjak, satu diangkat. Kalau kaya dilepaskan, kalau miskin dihukum. Maka ketika Fatimah bintil Aswad mencuri, lalu kemudian dia anak kepala suku, segan untuk dijatuhkan hukuman, dikirim orang untuk melobi Nabi SAW. Mungkin sekarang makelar kasus, kira-kira bisa tidak ini hukumannya agak miring sedikit, merah wajah Nabi, padahal Nabi orangnya lembut, baik, santun, tidak pemarah. Apa kata Nabi SAW? Inna ahlaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu dibinasakan ya gara-gara ini. Idza saraqa fihi mudha'if, kalau yang mencuri itu lemah, aqamu alaihil had, mereka tegakkan hukum hudud, mereka potong tangannya. Wa idza saraqa fihi musyarif, tapi kalau yang mencuri itu syarif, orang mulia, penguasa, orang kaya, kepala suku, tarakuh, mereka tinggalkan. Inilah hukum Al-Quran. Sekarang siapa yang menerapkan kepastian hukum ini? Orang-orang yang belum bersyahadat. Jadi sebenarnya mereka tinggal asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Demikian agaknya Bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Halo Ustaz, Afan? Ya, oke. Kalau gitu kita ke penanya selanjutnya, silakan. Ada? Oh iya Ibu. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ella dari Cirebon. Ustadz, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan program tahfiz Quran. Bolehkah di satu lembaga yang membuka atau mengadakan program tahfiz Quran yang cuman 1 juz, misalkan juz 30 di tingkat SD atau MI, apakah si ustadz tersebut harus hafal semua juz, 30 juz begitu baru dia boleh membuka program hafalan juz 30, atau boleh hanya ustadz itu hanya menghafal beberapa juz saja? Dan apakah si ustadz tersebut harus bersanad ketika dia mengajarkan program tahfiz tersebut? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Ustadz Fahmi dah deh. Udah Ustadz Fahmi. Udah Ustadz Fahmi dah ini. Baik, terima kasih Bu Ella. Pertanyaannya sangat penting untuk dikasih garis bawah. Itu kalau dia mengajarkan atau memberikan pengajaran tahfiz Quran hanya 1 juz, 30 juz atau juz 30 misalnya, memang ya paling minimal dia sudah hafal juz amma. Jangan dia mengajarkan tahfiz juz amma, dia sendiri dah hafal. Nah, itu kurang apa ya? Kurang layak. Ya, ibaratnya apa? Tidak memberi contoh yang baik. Kan guru itu harus jadi teladan, digugu dan ditiru. Nah, kalau yang mengajarkan tahfizul Quran 30 juz, ya dia harus hafal 30 juz. Bahkan bukan hanya 30 juz dia hafal. Jangan ditambah Bang Jody ya. Juz 31. Jangan. Ya, bukan hanya 30 juz dia hafal, tapi juga bisa dengan qiraat sab'ah. Ya, dengan 7 macam qiraat yang mutawatir dia menguasai. Itu lebih baik lagi. Dan dia punya sanad. Sanad itu mata rantai, transmisi, riwayat pembacaan Al-Quran
itu dari Nabi SAW. Nabi SAW dapat dari malaikat Jibril. Setiap bulan Ramadan, malam seperti ini Ramadan, itu Jibril turun datang kepada Nabi SAW untuk menyimak bacaannya Rasulullah SAW setiap malam Ramadan. Makanya Nabi senang. Ya, nah di riwayat itu cara bacanya malaikat Jibril ditulis oleh Nabi Muhammad SAW dengan unzilal Quran ala sab'ati ahruf, dengan 7 huruf. Dia 7 dialek atau 7 jenis bacaan yang mencakup seluruh dialek yang bisa dibaca mudah oleh manusia, apapun sukunya, bangsanya. Kalau kita, mohon maaf ya Ustaz Mustafa sering mencontohkan, orang Indonesia ini napasnya pendek-pendek. Maka yang cocok qiraat Asim, qiraat Hafs dari Imam Asim. Kalau orang Afrika Utara, Panjang-panjang ya. panjang napasnya, dia pakai riwayat Waras, riwayat Nafi dan sebagainya. Nah, itu semua tercakup. Demikian wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi sanad itu sangat amatlah penting ya Bu ya. Oke. Satu lagi nih pertanyaan mumpung ada Ustadz Fahmi Salim nih. Dengan tema besar kita kali ini tentang akhlak. Ustadz, berarti kalau seorang hafal Quran nih Ustadz, akhlaknya tidak sesuai dengan Al-Quran nih. Itu tuh apa nih Ustadz? Apakah itu Al-Quran cuma sampai di sini aja, tapi nggak di hati gitu Ustadz? Iya. Gimana Ustadz? Singkat Ustadz. Iya betul. Ya, memang kita harus selalu introspeksi, muhasabah. Betapa berat seorang ahli Al-Quran, seorang penghafal Al-Quran, termasuk juga para dai, para mubalik, karena tiap hari yang dia sampaikan ke umat itu adalah konten-konten ceramah dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kita harus jadi contoh dan teladan. Kita jangan sampai seperti dikatakan Al-Quran itu kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi besar sekali dosanya. Yaitu dekat, kalau tadi dicontoh di Al-Quran digambarkan orang yang tidak mengamalkan Quran itu seperti keledai bawa kitab. Nah, di dalam surat As-Saff itu disebutkan dosa yang besar. Kabura maqtan indallah. Jadi betapa besar dosa seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, ketika dia mengatakan sesuatu tetapi dia tidak mengamalkannya. Ya barakallahu fiik, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Ustaz, padahal saat kita pimpin doa dulu ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an, turunkan rahmatmu dengan kemuliaan Al-Qur'an kepada kami ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran sebagai pembimbing, sebagai rahmat, sebagai hidayah bagi kami. Warzuq tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki, berikan kami kekuatan zahir dan batin untuk membaca, mengamalkannya pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba huznina wa humumina wa ghumumina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami, sebagai pengusir gundah gulana dan segala kesusahan kami. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat. Jadikan keturunan kami menjadi para penghafal Quran. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Terima kasih sekali lagi Ustadz Fahmi. Sama-sama Bang Jody. Oh iya, terima kasih Ustadz. Dan juga pemirsa indahnya Ramadan serta yang di studio, Masya Allah. Alhamdulillah indahnya Ramadan masih terus ya berlanjut ya. Dan saya pamit diri, saya Jody Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.